Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis tentu di Franciscus 67 Reborn. Yes. Kali ini saya berada di Parapat ya. Ya betul. Di Parapat, tepatnya di wilayah Aiknauli. Aiknauli. Di sebuah pertapaan Ya, eremit. Nah, kalau dengar kata eremit, mungkin kita seperti diajak kembali ke masa gereja perdana ya. Masa gereja perdana di mana ada bapak-bapak gereja yang juga hidup bereremit ya. Yep. Masing-masing di pertapaan, di gua-gua, kemudian di hutan-hutan, di padang gurun. Dan kali ini kita berada di Parapat, di wilayah Parapat, tepatnya di Aiknauli ya. Ya betul. Di Aiknauli bersama dengan seorang rahib yang juga putra Batak ya. Bernama Rahib Christian Amore Sitohang. Amore Sitohang. Nah, Sitohang. Dan beliau ini memang sudah cukup lama menghidupi hidup atau pola hidup bertapa eremit ini, di daerah Aiknauli, di Parapat ini. Dan kita mau kepo ini kira-kira inspirasi apa yang bisa menguatkan beliau dan tentu membantu kita juga dalam menghadapi hidup yang nggak mudah, tentu pasti punya banyak tantangan ya. Apa kabar, Rahib? Sehat, Pater. Sehat ya? Sehat. Dipanggil Rahib biasanya kalau orang yang datang. Iya, orang datang ke Orang sini. datang panggil Rahib ya? Biar langsung paling tidak mengedukasi umat bahwa seorang frater yang bagian pertapan itu rahib. Rahib ya. Gitu. Kemudian dulu pernah mengingatkan mereka kalau suster yang bagian pertapan itu rupiah, agar semakin banyak mengenal khazanah gereja. Ya. Jadi terminologi istilah-istilah itu supaya orang juga tahu ya. Ada rahib laki-laki, kemudian ada rupiah. Itu perempuan gitu ya. Nah, sehat tuh. Sehat, Pater. Sehat ya. Jadi beliau sering dipanggil rahib oleh orang-orang yang datang kemari ya. Apa sebenarnya yang mendasari awal-awal itu ya? Tiba-tiba kok panggilan ke sini gitu ya, dengan jubah seperti ini ya, di tengah hutan seperti ini. Iya, jadi dulu Peter berawal dari masa kecil. Jadi hal-hal doa, puasa itu bukan hal baru. Jadi kalau dulu saya waktu kecil itu, orang mama itu sama bapak tahu kalau kamar itu dikunci, oh itu dia lagi berdoa. Karena di rumah itu di meja belajar udah ada tempat doa. Hal puasa, nah kalau pergi les itu selalu ngulang-ngulangi doa Bapa Kami, doa rosario seperti itu di jalan. Mungkin karena pernah membaca, oh kalau kamu jalan doa Bapa Kami sekian. Nah, jalan ya? Iya, jalan mau pergi les, mau pergi sekolah seperti itu. Masuk ke seminari menengah, gitu makin diperdalam. Dulu sejak gramatika, gramatika itu sudah ya bikin puasa dan pantang untuk mendoakan jiwa. Itu pun karena ada pengalaman sesuatu yang khusus di kapel seminari menengah. Sejak dari situ saya tidak makan ikan sama daging. Oh, vegan? Ya, vegan. Untuk orang umum vegan. Karena nanti dipikir orang kita semi-semi Buddhis. Padahal bukan. Hanya maksudnya mengingat gitu, yang puasamu belum cukup. Doamu belum cukup tanpa puasa begitu. Nah, saya persembahkan hidup itu untuk mendoakan jiwa-jiwa, apalagi anak-anak yang diaborsi. Jadi ketika doa itu dan pengalaman tentang salib, melihat anak-anak yang diaborsi, jiwa-jiwa mereka yang meninggal tanpa didoakan, tanpa mengenal Allah itu, sejak dari situlah dulu puasa, pantang, dulu masih saya pakai yang cambuk itu. Cambuk itu? Ada dulu, ada masih. Itu kan di seminari? Iya. Dapat dari mana itu? Enggak, bikin sendiri. Bikin sendiri. Pakai tali gitu kan, tali kerbau itu. Nah, jadi 7 kali. Baru doa Bapa Kami 7 kali. Tapi ngingat mereka yang sudah meninggal itu. Itu setiap kali Jumat? Jam 3 sore. Setiap hari? Iya.
jam 3 sore. Nah, Jadi badan. iya. Jadi dulu ada apalah kekhususan karena waktu gramatika saya itu sempat diangkat jadi dekanus. Jadi ya punya privilege tersendiri lah, suka-suka masuk ruangan kan. Hanya suka-sukanya itu maksudnya ya di kapel itu ada ruangan kosong. Nah, saya sembunyi di situ. Karena hanya ditutup gorden, ada salib, jadi saya selalu masuk ke situ. Kemudian karena dekat dengan koster, jam 3 pagi mereka udah tahu aku minta kunci, ditaruh di tempat khusus gitu, jadi bisa buka sendiri masuk sendirilah pagi-pagi buta. Iya. Nah, jadi sudah sejak dari situ, dulu sebenarnya sebelum Bapak meninggal memang pingin mau ke Rawaseneng. Tapi setelah sebelum waktu Bapak meninggal itu waktu saya sintaksis. Nah, ya biasa orang Batak setelah bapaknya meninggal ya keluarga, apalagi mama, janganlah jauh dari keluarga. Pendek ceritanya ya akhirnya saya tentukan ke Kapusin. Masuk Kapusin. Saya masuk Kapusin Medan. Dari seminari Siantar. Ya. Masuk Kapusin. Postulan ya. Postulan. Nah, sejak postulan pun begitu. Masuk postulan pun begitu. Tetap doa-doa ini karena saya juga diminta jadi koster begitu kan. Nah, jadi bahasanya bisa gampang suka masuklah ke kapel pagi-pagi buta seperti itu. Juga mencampur diri ada. Masih juga, terus Pater. Sampai saya jalani 6 tahun belakangan ini baru tidak lagi, Pater. 6 tahun belakangan ini semakin bahasanya mulai memperdalam apa yang dibawa yang diharapkan Allah lah begitu. Karena sempat juga membaca begitu kan, Pater. Wah, penyiksaan diri dipandang orang seperti sadis begitu kan. Nah, ini akhirnya makin mendalami lewat ibadat, lewat ekaristi, ternyata lebih bahasanya lebih serep. Jadi sekarang itu tubuh lah ya. Penyiksaan tubuhnya itu sudah mulai jauh. Tidak lagi, tetapi pengalaman-pengalaman itu semakin bahasanya pondasi saya bahwa ada doa silih itu apa. Nah, itu pondasi untuk saya, doa silih itu apa. Nah, kemudian ketika dari situ saya semakin mengerti ketika mau masuk ekaristi itu semua mulai dari masuk gereja sampai keluar itu ternyata doa yang kesatuan dan bisa saya aplikasikan silihnya itu di mana. Tidak lagi dalam bentuk penyiksaan diri. Ya, seperti Bapak Fransiskus dari Asisi kan pertama-tama dia mengatakan saudara keledai ya, badan ini. Ya. Sehingga dia siksa ya. Dulu juga seperti itu, Pater, serius. Iya. Tapi kemudian dia kan berubah toh. Iya. Dia berubah, malah dia berdamai dengan tubuhnya ya kan. Betul. Sehingga menyebut saudara badan. Iya. Tidak lagi keledai katanya. Itu. Jadi menemukan itu ya, pola-pola semacam itu dilakukan ya. Ketika dari merenung, kemudian postulan, lalu masuk nopis juga begitu. Masih malah di ruang di kamar saya pribadi itu ada yang kayak lampu yang di kapel itu yang menyamakan tadi itu menyala terus karena terus saya buat doa untuk ke situ. Nah, selalu saya ingat contohnya begitu, Pater. Oh ya, sejak nopis itu saya mulai yang doa 150 Bapak kami. Di Parapat? Di Parapat. Nah, itu pagi saya selesaikan 50. Jadi kalau orang lagi tidur siang, di depan nopis itu kan ada bukit Seriki. Itu saya putarin, ngelilingin itu, sekalian doa rosario dan mengulangi Bapak kami. Jadi itu kegiatan dulu. Nah, kemudian mau bangun pagi-pagi sekali di lapangan apanya itu, duduk begitu, meditasi di situ. Berarti apa intensitas doanya itu tidak hanya yang doa formal tadi ya? Tidak, Pater. Malah lebih dari itu ya? Bahasanya dibuat sebanyak mungkin kurban dan persembahan. Jadi fasenya awalnya nyiksa. Karena mengingat jujur, Pater, waktu pengalaman pertama melihat anak aborsi yang kayak mana janin itu berdarah-darah, itu pengalaman pertama melihatnya, kemudian tidak didoakan bagaimana mereka ini sampai disebut selamat begitu. Biarlah aku
biarlah aku tersiksa. Menyiksa. Akhirnya ke doa pribadi itu, mengulang-ulanglah, dialihkan ke doa duluan. Baru terakhir ini lebih melihat ibadat-ibadat yang 7 waktu dan paling tinggi itu Ekaristi. Nah, ini sampai memang saya lebih, kalau ke sini kayak beberapa suster, saya selalu terangkan pengalaman Ekaristi untuk orang Katolik sekarang. Mereka merasa wah kalau sudah pergi ke Vatikan. Mereka sudah wah jika berjumpa dengan orang yang bisa meditasi, ada levitasi. Contohnya ada orang yang menerima penampakan. Begitu, ada orang yang terima stigmata. Kalau Pater tahu yang Mateo, yang Kapusin Pontianak, nah itu kan sekelas. Ya. Nah, saya selalu katakan, kau bisa melihat penampakan Maria, kau bisa melihat penampakan Yesus, itu bukan suatu yang wah. Tetapi ketika kau bisa mengalami satu pengalaman intim ketika imam mengangkat piala dan kau menyatukannya, itu jam paling mulia di mana manusia itu masuk ke dalam misteri ilahi. Seorang imam dengan gampangnya dalam kesadarannya itu bisa membawa banyak jiwa ke hadapan Allah. Saya sebagai seorang umat, saya sebagai seorang rahib mendoakan jiwa-jiwa itu. Pada saat itulah bisa saya bopong banyak orang jiwa. Saat ini kayak tadi Pater tanya, udah mulai banyak umat datang ke sini. Sudah mulai sangat kurang. Ya, dari pengalaman dengan Bapak Uskup ya, kita sudah mulai batasi. Saya menyadari 1 jam seandainya kita bicara ini, saya hanya meladeni Pater. Tapi 1 jam saya 2 Bapak kami atau 2 yang 3.000 untuk berapa jiwa? Ini yang makin saya dalami. Oh, ternyata seorang rahib itu memang mengabdikan, memberikan dirinya, mempribadikan, tetapi kalau bisa membawa lebih banyak jiwa. Itu sih Pater. Jadi setelah novis langsung menjadi rahib? Tidak. Dari nopis masih Kapusin ya? Masih Kapusin dulu ya. Selesai itu saya undur 1 tahun lah. Mengundurkan diri dari Kapusin? Mengundurkan diri dari Kapusin, pulang ke rumah. Nah, 3 bulan saya sempat mau masuk ke Roseneng. Sempat ke Roseneng? Sempat ke Karmel juga sempat begitu. Tapi saya tinggal 3 bulan di rumah kosong di daerah Marelan. Di Medan. 3 bulan. Di situ saya baca, ternyata di hukum kanon itu gereja masih menerima, masih merangkul, masih mengakui, memberi ruang. Iya, memberi ruang hidup eremit. Iya. Lah, ini eremit ini bagaimana? Oh ya, biasa sendiri, tetapi harus diketahui Bapak Uskup. Nah, 3 bulan itu saya coba-coba. Nah, akhirnya selesaikan dulu pembicaraan dengan Rawaseneng dan Karmel. Akhirnya saya jahit jubah sendiri. Ini? Ya, dulu ini putih, ini aja coklat. Begitu. Nah, saya jahit sendiri, semua saya jahit sendiri, siapkan salib, kemudian tanggal 21 Januari 2009, disitulah saya katakan peringati untuk saya sendiri memulai hidup kerahiban ini. 21 Januari 2009, Uskup Pius Datubara saya jumpai, saya sampaikan niat, dia berkati, dia sampaikan pesan, dan beliau kasih memo ke Pastor Albinus Ginting sebagai Magister Nopis. Bahasanya teman bicara, biar jangan sesat nanti. Apalagi kalau yang bertapa-bertapa ini kan Pater dulu ya. Dulu bertapanya di sini? Enggak, di Parapat. Oh, di Parapat. Butu Malasang itu di hutan. Oh, di hutan ya? Tinggal di gua, samping gua itu ada air terjun. Jadi kalau orang dulu, itu frater yang gila itu. Ini frater yang yang udah stresnya itu. Ini yang mencari ilmunya ini. Berapa lama dulu? 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Tinggal di tempat seperti itu? Tempat di situ. Dan banyak orang mengatakan gila ya? Gila dan mencari ilmu.
Pastilah Pater kan, karena kan di hutan. Wah, dulu itu banyak cerita-cerita aneh karena kita itu tinggal di gua. Umat yang datang minta nomor, orang yang pokoknya aneh-aneh semuanya. Ada. Lalu Raib kasih nomor? Enggak. Tapi ini cerita seluruh saja. Saking jengkelnya, dia tiap hari datang satu bapak ini minta nomor. Minta nomor dia terus, aduh ini mau bagaimana kalau nggak diberhentikan ini nggak mungkin gitu kan. Nah pendek cerita, saya ingatlah kisah Cap Cip Cip itu. Tuhan terserah biar nggak datang lagi orang ini. Pokoknya di mana jariku berhenti, udahlah itu aja nanti ku kasih nomor berapa kan itu ada yang dua angka-angka itu kan kan. Nah Marga Sinaga bapak itu sudah tua. Nah akhirnya udah selesai saya dapat, ya udah ini aja aku kasih, ku tuliskan. Ini, ini pokoknya jangan pernah datang lagi. Keluar, dia datang lagi besok. Rahim nggak ku ambil kata. Amin. Tidak ada lagi. Kemudian ada yang aneh itu pernah itu Pak Surya. Dia orang yang sangat sering menolong saya. Jadi saya kan tinggal di hutan seperti itu. Jadi mau memasukkan air lah, dibikinlah bambu begitu kan dari air terjun sampai ke pondokan begitu. Nah, jadi saya tidak tahu ternyata tiap hari. Jadi kalau ada sayur kan lebih dikasih umat. Kadang mau dikasih umat itu sendal padahal nggak kita pakai. Jadi setiap saya kasih sayur, dia ambil nomor sayur. Saya kasih sendal, dia ambil nomor sandal. 1 bulan full itu dia tiap hari katanya datang. Jadi orang di kampung itu berpikir Rahib ini ngasih nomor tiap hari. Nah, setelah tahu saya tidak pernah dia dapat lagi. Nah itu seluruhnya saja saudara. Berapa 4 tahun di situ ya? 4 tahun. Jadi tahun di situ. Selama 4 tahun itu apa saja doa? Nah pengalaman di situ juga pengalaman jiwa. Di situ saya menyadari waktu saya pertama sekali masuk ke gua. Di situ saya bikin perjanjian Pater karena saya diantar Pastor Albinus ke dalam. Waktu selesai makan siang di Nopis, Pater antar. Kemudian saya jalan sendiri, saya tinggal di gua itu. Nah, pas hari pertama, sejak dari hari pertama, itu, wah ini hulu hati seperti ditarik. Gitu. Saya 2 mazmur, begitu, hilang. Kemudian, kedua kali, saya ulangi 2 Bapa Kami, hilang. Wah, yang ketiga kali masuk dia, yang ketiga kali. Di situ saya ingat tentang Fransiskus itu yang mau ngambil ayat yang dimana dibimbing Tuhan begitulah. Nah, saya cari kitab suci sudah tidak nampak. Saya kembali lagi ke jalan awal. Ternyata kitab suci saya itu jatuh. Ada air, ada tengkorak di situ. Padahal waktu lewat itu tidak ada. Tidak ada. Akhirnya tidak mau pikir terlalu banyak karena masih terasa sakit kan. Saya ambil kitab suci, saya duduk. Tuhan, kalau memang bukan ini jalanku menjadi seorang eremit, saya siap. Tapi di mana ayat-Mu yang kudus ini Kau tunjukkan, jika ini tidak terasa sakit dan tidak hadir lagi, ini merupakan bimbingan-Mu bahwa saya tetap jalan ini. Tetapi jika sakit lagi, saya tidak akan pernah seumur hidup menjalani menjadi seorang eremit. Nah, akhirnya saya doa dulu, kemudian saya buka, mana jari saya berhenti. Nah, ini cerita buka, akhirnya berhenti. Saya tarik, tidak bisa lagi. Itu kisah padang gurun. Yesus digodai 3 kali di padang gurun. Saya baca, setelah itu berhenti. Nah, di situ pengalaman melihat orang-orang Batak dulu. Orang Batak dulu, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, langsung saya tarik. Oh, mereka ini butuh doa.
yang belum sampai kepada Allah. Ya, mereka belum mengenal Tuhan. Nah, sejak dari situ berkelanjutan tentang jiwa-jiwa ini. Saya langsung arahkan bagaimana mendoakan jiwa mereka. Ada juga pengalaman begitu, ini pengalaman agak lucu, tetapi saya disadarkan bahwa mereka itu tidak ada waktu dan ruang. Kita seperti menganggap cepat. Jadi saya mau tidur. Biasa jam 8 itu sudah selesai doa, saya tidur karena harus bangun lagi sebelum jam 12. Saya sudah mau tarik selimut, ada besar, hitam, gemuk begitu dia. Langsung saya katakan, nanti saya jam 12 doa, nanti saya akan doakan kamu. Saya tarik selimut begitu, tidak juga pergi. Iya, nanti saya janji 7 hari saya akan bikin doa untukmu. Saya katakan begitu, tidak juga pergi. Benda cerita saya kata, ya sudah, saya akan doakan dulu 7 kali Bapa kami, 7 kali Salam Maria, 7 kali kemuliaan. Nanti 2 tengah malam akan saya doakan lagi. Setelah saya doakan 7 kali, dia baru mau pergi. Saya di situ tersadar ternyata untuk mereka yang sudah pergi, kata nanti dan tunggu itu untuk keselamatan jiwa mereka itu tidak main-main bahasanya. Ketika kita, apalagi misa apalagi misa itu, dari situ saya banyak belajar, banyak merenung. Ternyata mereka yang memang belum mengenal Allah, saya masih perlu belajar, Pater, perlu belajar agar tidak salah sesuai dengan aturan gereja. Nah, yang saya mengerti, Yesus itu mati, kemudian mulai dari Adam, dia adalah Allah waktu dulu sampai sekarang. Ketika saya dalam perayaan Ekaristi bisa membawa banyak jiwa yang tidak kenal dengan Allah. Pada saat imam mengangkat hosti dan piala itu, di situ saya banyak merenung dari pengalaman semua perjalanan menjadi seorang rahib ini. Ternyata kita seorang Katolik itu bukan sebatas menjadi anggota gereja, enggak. Ternyata dari semua, katakanlah keyakinan dan kepercayaan yang dikatakan hanya Yesus jalan kehidupan, ya, jalan dan hidup. Nah, jalan begitu banyaknya orang-orang menyatakan dirinya bisa menunjukkan jalan. Kebenaran banyak, tapi kalau tentang hidup hanya Yesus. Nah, hidup yang bagaimana? Hidup dari lepas dari maut ini. Pengalaman dari mereka yang sudah meninggal inilah menyadarkan saya. Ternyata kehidupan kita sebagai seorang Katolik itu lebih dalam dipanggil. Kita mau diminta hadir di tengah-tengah dunia ini bukan sebagai sebatas anggota gereja, tetapi dalam perayaan kesatuan iman dalam Ekaristi. Ternyata sebagai contoh, Pater Marga Batubara, saya Marga Sitohang. Betapa upung saya dari atas bisa saya bawa. Pada saat perayaan Ekaristi, saya bahasanya, disitulah jiwa mereka pertama bahasanya mendengar sabda Allah, mendengar kebenaran itu. Dalam perayaan Ekaristi itulah mereka menerima misteri penebusan itu. Nah, ini yang perjalanan dari SMP tadi. Nah, seminari mendoakan jiwa, mulai dari aborsi. Look, itu Pater kan udah dari Nopis ya. Tempat main pingpong. Iya. Pater ada lihat gambar? Iya. Itu lukisan saya. Oh gitu. Pater lihat ada janin. Ada gambar wajah Yesus. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang tertuangkan dalam lukisan. Nah, mendoakan jiwa itu. Nah, untuk saat ini, ya, itu yang bisa saya lakukan menjadi seorang eremit, tinggal sendiri. Lah, rahib, apa bedanya? Apa sih, kok enggak berkarya atau kerasulan begitu ya? Yang dekat dengan umat gitu ya, iya. Kemana-mana gitu ya. Iya, bisa banyak bikin pelayanan. Nah, doa dan kurban itulah yang tidak bisa dibikin orang yang kerasulan. Ya.
melengkapi lah melengkapi karyanya saudara-saudara yang aktif. Iya, Pater. Seperti kami-kami Betul. ini. Iya. Pastor-pastor yang aktif di pelayanan. Betul. Tapi ada juga yang rahib yang berdoa itu ya. Iya. Melengkapi satu kesatuan semuanya. Itu, Pater. Lalu kemudian di Parapat tadi 4 tahun ya. Iya. Ya, kadang dibilang gila. Iya. Tapi kemudian bertahan ya. Bertahan. Melakukan doa itu ya. Model doanya itu model doa yang bagaimana? Apakah doa yang juga dijalankan oleh saudara-saudara kita yang kontemplatif, yang seperti Okso, seperti iya, betul. atau yang dibuat oleh gereja? Awal-awal dulu masih pakai brevir ya. Tetap karena dulu dari Kapusinkian kan biara masih itulah yang dipakai, ditambah dengan doa yang 1500, tambah meditasi begitu, Pater. Tapi setelah sempat pembelajaran doa itu, sempat belajar ke Rawasenang juga. Nah, doa yang 7 waktu, malah dimintaklah buku ibadat itu. Nah, doa 7 waktunya tetapi tetap yang digunakan sesuai dengan jam-jamnya, begitu. Doa matutinum yang tengah malam ya memang tengah malam ya. Begitu. Kemudian yang jam 5 pagi, jam 9, jam 12 siang, jam 3 sore, masuk ke jam 5 sore. Kompletnya itu biasa di sini jam 7 malam. Baru nanti jam 12 malam doa lagi. Bangun itu ya? Bangun, Pater. Kalau udah terbiasa udah kayak alarm, nggak tidur lagi. Iya. Begitu otomatis ya? Otomatis. Jam 7 malam selesai kompletan, tidur. Lalu jam 12 bangun. Doa lagi. Lalu kemudian setelah jam 12? Setelah jam 12, kalau dia ya masih ada perasaan daging, Pater kan. Nah, kalau memang ada yang dituju, contohnya ada umat minta doa, disitulah biasanya dibikin doanya. Kalau nggak semedi, kalau tidak ya mau muncul perasaan itu istirahat, Pater. Iya, masih ada perasaan manusiawinya di situ. Setelah 4 tahun, lalu kemudian baru ada tempat ini. Iya, ada tempat ini. Pindahnya pun karena waktu itu memang mau didefinitifkan, dibelilah dulu tempat yang pertama, gua itu, karena kan bahasanya itu tempat bersejarah. Paling tidak untuk saya, Pater kan, karena disitulah memulai. Tapi tidak tercapai, akhirnya dapatlah tempat ini. Nah, dengan ketentuan asal ada bukit, ada gua, ada mata air, bisa. Gitu. Iya. Dulu hutan ya? Hutan penuh. Hutan penuh, ditebang pilih ini semua. Nah, dikondisikanlah, Pater, ini mulai dari gerbang ke atas inilah untuk yang pertapan eremitnya. Semacam padang gurun lah. Ya, betul. Padang gurun kalau di saudara-saudara kita CSET ya. Ya, betul. Inilah padang gurun. Padang gurunnya ke atas. Kalau ke bawah ini? Yang inilah untuk umat. Nah, jadi memang kita tidak tahu batas klausurannya berarti. Batas klausurannya, Pater. Iya. Jadi ke depan pun nanti bagian atas ini diharapkan tidak dilalui umat. Hanya sampai di sini saja ya? Iya, kecuali imam yang bawa misa. Ya? Iya, Pater. Itu jadi sih. saya berbangga ya bisa masuk ke dalam. Makanya tadi si adik itu masih bilang. Meskipun saya tidak melayani imam misa tadi. Karena tadi kriterianya imam yang melayani misa. Iya, betul. Tapi saya nggak melayani, tapi bisa. Karena tahu tadi, berarti Pater ini mau melihat langsung gitu. Luar biasa. Berarti di sini sudah berapa tahun sudah? Kalau di sini dari 2013, jadi dari Parapat sampai sekarang itu sudah 16 tahun. Menjalani hidup ini ya? Menjalani hidup sebagai raib ya? Masih angka kecil. Tapi untuk orang Batak itu kayaknya sudah lama itu ya? Sudah lama, benar. Saya dengar tidak hanya bertapa saja, tapi juga pernah punya momen atau waktu berstudi ya? Iya, betul. Studi di Sinaksak. Sinaksak. Ya? Bersama dengan calon-calon imam lainnya. 2016, Pastor Leo Sipahutar sebagai pro-religius waktu itu nyarankan biar ada bekalmu. Ya, ada wacana untuk ya nanti kalau memang ke depan hari bisa misa, biar tidak terlalu merepotkan. Kuliah 4 tahun selesai. Dari kuliah itu paling tidak bekal untuk saya pribadi
Apalagi tugas akhir skripsi saya ambil itu KHK 603 tentang seorang eremit. Paling tidak itu bekal saya untuk bagaimana status, maksudnya bagaimana hidup di tengah-tengah gereja, bagaimana pengkondisiannya, bagaimana harus dibuat itu sih betul. Jadi sempat studi juga ya, menambah pemahaman juga ya, supaya tentang apa yang ajaran iman juga di jalan ini tidak tetap salah dalam koridor gereja ya. Karena menurut sejarah juga Pater, sebenarnya banyak para rahib itu yang jadi sesat karena membawa pola pikirnya sendiri. Jadi harus disesuaikan juga dengan gereja. Betul. Ya. Itu saya sangat syukuri sekali uskup mendukung waktu itu, dan dari situ ini memang bekal yang sangat baik untuk saya agar jangan menyimpang. Itu sih Pater. Apakah kecintaan dengan cara hidup seperti ini ya rahib ini? Karena dulu kan mantan kapusin ya. Dan di Seminari Pematang Siantar juga didampingi oleh para kapusin ya. Dan postulan nopis juga hidup dengan spirit Fransiskus Assisi. Apakah ada inspirasi dari situ ya, menemukan cara hidup ini ya? Kalau ditanya jujur pastinya ada Pater. Tidak mungkin kita sudah pernah hidup mengecap bagaimana seorang Fransiskan. Yang saya dapat yaitu dari Fransiskus, bagaimana dia selalu merenung tentang salib. Hidup doanya yang menyepi, sendiri intim dengan Allah. Dia mengalami keintiman tertinggi waktu menerima stigmata pada saat dia juga sedang menjalani doa sendiri. Paling itu. Itu tahun ini 800 tahun itu. Oh ya Pater ya. Stigmata. Stigmata, oh ya ya. Tahun 1224 itu kan. Sekarang kan 2024. Jadi 800 tahun stigmata. 800 banget. Ya. Dari saya berbagi sedikit Pater waktu nopis. Tadi saya ceritakan bagaimana permenungan saya tentang Fransiskus benar. Saya sudah coba baca semua kisah Fransiskus dan orang-orang yang hidup saleh, kemudian orang-orang yang mendirikan ordo. Permenungan mereka hanya satu, salib Yesus. Salib ya. Dan dari semua yang paling mendalam merenung tentang salib kan Fransiskus sendiri. Di luar dari Padre Pio mendapat stigmata ya, bukan stigmatanya, bukan. Tetapi merenung tentang salib, dia bisa masuk sangat intim dengan Allah, mengenal misteri keselamatan itu ketika merenung tentang salib. Makanya dia mengatakan cara hidup kita itu adalah mengikuti Kristus yang miskin dan tersalib. Salib. Jubahnya dia buat bentuk salib. Itu dia katakan. Apakah ini ada inspirasi dari Fransiskus? Ya sudah bisa terjawab. Karena Fransiskus sangat mencintai salib memang ya. Sehingga dia kan kemana-mana, kalau dia ketemu kayu yang berbentuk salib, pasti menghormati salib. Betul. Kalau dia menemukan seperti itu mode salib, dia tunduk dan berdoa begitu. Itu. Artinya tanda kecintaan dia pada salib itu memang luar biasa memang dia. Semakin orang merenungkan tentang salib, semakin dia bisa mengenal Allah. Tuh, semakin pasti hidupnya diubahkan. Semakin orang bisa mengalami yang namanya doa mistik. Itu sih Pater. Refleksi tentang salib tadi ya. Iya. Yang membawa dia dan Fransiskus memang sangat menghayati itu ya. Jubah pertobatannya kan dibuat dengan kapur itu. Iya. Dengan tanda salib. Tanda salib. Sehingga jubahnya rahib ini mirip Fransiskus juga. Kalau ngomong nih ya, kita ngomong-ngomong tentang rahib dan juga hidup bertapa itu kan, kalau kita lihat ya dalam kultur kita ya, kultur orang Batak ya, meskipun dulu mungkin ada dalam sejarah leluhur kita ya, dari segi kalau dalam tanda petik dikatakan Habatakon itu orang-orang asli Batak itu memang ada juga yang bertapa ya, ada juga yang nggak menikah dan dia bertapa gitu ya, dalam sisi keilmuan mungkin ya, dan kemudian segi juga spirit yang dia temukan dalam relasi kepada Sang Pencipta kan gitu ya. Tetapi dalam
secara general lah umum, kalau kita lihat kultur Batak itu kan bukan kultur orang yang berdiam bertapa ya, tapi kultur yang ekspresif, kultur yang apa ya, yang suka meluap-luap dan meletup-letup ya. Ya. Dan untuk bertapa itu boleh dikatakan hampir tidak ada gitu ya. Batak Walaupun tidak ada, hanya devosional. beberapa ya. Mungkin ada tapi beberapa lah ya. Secara general tidak. Beda dengan kalau saudara-saudara kita yang kultur Jawa. Ya, betul. Kebatinan, kejawen, dan sangat dekat mereka ya gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Rahib nih sebagai orang Batak nih, ini melampaui ya atau bagaimana pandangannya? Kalau dari sisi Bataknya Peter ya, karena jujur pengalaman dengan jiwa-jiwa mereka yang sudah meninggal itu kan, lihat mereka. Sebenarnya tidak. Kalau kita mau jujur melihat sosiokultur orang Batak sendiri, di luar dari adat ya, ini hidup sosiokulturnya, bahwa anak 13 tahun itu harus masuk ke hutan. Dari dulu ya? Iya, makanya kan tinggalnya terpisah, kemudian dia belajar ilmu 13 tahun. Mereka kalau Pater tahu yang tentang Mosak, silat Batak itu, nah mereka itu kan harus cari ke hutan sendiri. Nah, gurunya itu ya harimau itu sendiri, monyet itu sendiri. Nah, di situ bahasanya ada nilai di mana seorang itu mencari kebatinan secara pribadi. Begitu. Di Batak juga ada yang namanya Puang Malim, ada yang namanya Boru Malim, yaitu ketika kalau kita lihat kepercayaan kunonya ya, bahwa Boru Malim dan Puang Malim ini adalah anak muda yang dipersiapkan akan menjadi malim besar, dan dia itu tidak boleh menikah, harus murni, dan hanya dia yang boleh membuat persembahan waktu di langgatannya. Ini ada kisah-kisah demikian yang sebenarnya tertutupi dengan pemahaman orang sekarang bahwa adat di Batak itu Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Kan itu beda dengan yang dulu lebih kepada hal Hahomion atau hal spiritualnya. Jadi sebenarnya dulu kita punya filosofi itu ya? Ya, karena anak muda akan menjadi, bahasanya kan orang, bahasanya kau betul-betul menjadi anak muda ketika sudah lewat. Jadi kalau di Nias itu kan lompat batu. Iya. Kalau dia sudah selesai berguru umur 13 tahun, dari 13 tahun, nah jadi kalau di rumah Batak dulu kan mulai puber, dia terpisah tempat tidurnya, agak di bagian sopo-sopo dia dibikin, agar, nah di situ dia akan masuk ke hutan, menemukan guru entah siapa, belajar. Nah ini ada. Nah kalau dikatakan adakah nilai spiritual kebatinan untuk orang Batak sendiri, sebenarnya kalau mau dilihat, mau berbicara jujur seperti itu, orang Batak itu syarat dengan hal spiritual. Kalau dikatakan mulai dari gondang, mulai dari manortor, itu bukan tarian. Bukan. Punya nilai spiritual ya. Bagaimana orang Batak itu melalui jadi begini, Pater. Kisahnya panjang sih apanya. Gendang itu hadir dari mana? Ulus itu hadir dari mana? Kenapa orang untuk sampai kepada Allah harus dia bahasanya tongam sangap? Dia harus pakai ulus. Ulus itu sebenarnya, ini sebagai contoh salah satu jenis ulus saja. Kayak ragi hotang. Kalau mau belajar tentang kisah penciptaan orang Batak, lihatlah ragi hotang. Di situ akan ditunjukkan bagaimana bumi ini diciptakan, mulai dari ada lumut, ada paku-pakuan, ada jenis kelamin jantan dan betina. Itu ada di ragi hotang. Dan itu dipakai orang untuk bahasanya acara haumian mereka lah. Nah, gendang itu dari mana? Dari kisah-kisah pohon hari-hari sundung di langit itu, Sakamadeha. Nah, batang besarnya itulah gongnya yang besar. Kemudian ranting-rantingnya lah yang gong kecil. Sarunenya lah. Bahwa ketika sarunenya udah hidup berarti udah sampai doanya.
Nah, hal-hal ini sebenarnya hal-hal spiritual di mana ketika orang menjalani hidup tapa. Jadi sebenarnya pola hidup bertapa itu bagi budaya Batak bukan satu yang asing ya? Tidak asing. Itu sudah ada dari dulu, dari leluhur kita ya? Iya, hanya kan orang sudah langsung dikatakan, wah ini orang Batak ini pamele begu. Kisah Sisingamangaraja syarat dengan di mana dia bertapa di gua-gua. Kisah para orang-orang Batak dulu, mereka ada yang namanya bahasanya, contohnya kayak Anggir lah, begitu. Penyucian diri. Orang nggak sama kayak orang Advent dulu. Kalau akil balik seperti itu nggak boleh bikin acara atau apa. Nah ini di mana orang bahasanya ya agama bahari ya, agama semesta seperti itu, mereka masih menjaga sekali hal spiritual, menjalani seperti itu, hanya dengan cara yang berbeda. Nah itu. Tapi kalau ditanya apakah ada hal-hal spiritual seperti itu yang bertapa, kemudian mereka malah tidak menikah, begitu. Kalau mau jujur orang Batak, sebagai contoh satu, kisah Raja Uti itu adalah orang yang masih menjalani hidup murni. Kan itu? Selibat ya? Ya. Walaupun dia bahasanya disebutkan dia menikah dengan Burusi Basobulon, tetapi mereka kan tidak melakukan hubungan. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya mereka lihat, ternyata hidup selibat itu punya kekasan dan punya nilai spiritual yang tinggi untuk bisa memahami tentang Allah. Nah, itu. Jadi dari sisi culture, sisi budaya, rahib tidak begitu asing lagi, ya. Dan sangat jelas tadi mengetahui semuanya. Bahasanya kan Peter, saya seorang Batak. Iya. Saya harus betul-betul tahu siapa saya. Saya sendiri nggak begitu familiar juga tentang cerita tadi. Luar biasa juga. Untuk saya pernah dengar seorang penulis, jika kau ingin mengenal Allah, ya kenali dirimu. Iya, betul. Nah itu. Jadi saya coba betul-betul kenali apa itu orang Batak. Bagaimana tentang mendoakan jiwa itu. Bagaimana saya bisa mendoakan jiwa itu? Apa pemahaman mereka? Di mana mereka tidak sampai kepada keselamatan itu. Nah, dengan saya betul-betul mendalami itu, oh ternyata saya harus doakan mereka di sini. Oh, disinilah pemahaman mereka yang gantung dan tidak sampai kepada keselamatan itu. Itu sehingga rahib sangat itu ya. Punya pendasaran dari gereja, kemudian juga culture kita ya sebagai orang Batak, ya kita punya kekayaan itu juga. Meskipun secara umum orang lihat orang Batak itu kan banyak ngomong dan komunal begitu ya, nggak pernah hidup sendiri kan. Dia selalu mencari komunitasnya di mana dia bisa bersama-sama. Kalau doa kan selalu senang dengan pertanyaan kan. Betul. Berkumpul kan. Betul. Tapi kalau saudara-saudara yang culture Jawa kan suka semedi. Tapi ternyata Batak itu juga punya kekayaan itu juga. Waktu di Rawa Seneng dan beberapa imam Jawa pun, ada orang Batak mau jadi rahib. Oh begitu ya. Kan bukan. Kok aneh ini kan? Gitu. Kalau itu memang anehnya. Hanya ya kita tidak tahu rencana Tuhan kan. Setelah ya kita jalani apa yang sudah dihidupi itu sih Pak. Apa yang rahib jalani ini kurang lebih selama 16 tahun sudah ya? Ya benar. Apa kira-kira yang menurut rahib itu tantangan terberat ya? Sebagai seorang rahib yang sudah berjalan 16 tahun ya? Ya Peter, tantangan terberat saya yaitu ya diri saya sendiri. Diri sendiri ya? Diri sendiri sih Peter. Lebih kepada diri sendiri yaitu apa? Ini sebagai contoh. Pengalaman saya yang tentang orang meninggal itu sudah 3, yaitu paling nggak bapak, kemudian adik, kemudian dulu ada calon Ambros di sini dulu. Iya. Nah, apalagi yang waktu pengalaman adik yang meninggal, begitu, itu di tangan saya. Jadi itu 3 bulan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya banyak membantu orang, saya banyak mendoakan orang, kenapa harus adik saya? Bertanya. 3 bulan saya merenung dan jujur doa itu kering. Gak berasa? Tidak berasa. Karena sepertinya apa maksud ini Tuhan? Sepertinya apa yang kita jalani sia-sia saja. Untuk apa begini gitu ya? Tapi di situ mengalami itu ya? Pernah, Peter.
Dan di situ pengalaman paling terendah saya. Tetapi di situ saya sadar, kamu itu bukan Tuhan. Gitu. Nah, ada pengalaman indah ternyata. Pater Adri katakan ke saya waktu itu, kau tahu adikmu waktu di tanganmu pasti kau doakan? Iya Pater. Nah, itu sudah pengalaman paling indah untuk dia bisa pergi dengan tenang diiringi doamu. Tetapi kalau kau katakan kenapa Tuhan, kenapa seperti ini, ya kau bukan Tuhan. Kau bukan bisa semua jadi baik. Begitu. Nah, saya mulai merenung dari situ. Ternyata sekudus-kudus atau setingginya apapun perjalanan hidup rohani kita, tetap ketika Tuhan punya karya, nah itu semuanya hilang, Pater. Ya, sama. Saya juga tidak tahu. Saya sudah jalani 16 tahun, gitu. Bahasanya ya, saya persembahkan hidup saya ini untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Pertanyaannya kan, apakah nanti jiwa saya diselamatkan? Kan juga pertanyaan itu ya. Pertanyaan manusiawi, Pater. Manusiawi ya. Sia-sialah Tuhan, aku bangun pagi-pagi. Tidur malam. Ku persembahkan hidupku ini sudah tidak menikah, tinggal sendiri. Ternyata nggak masuk surga gitu ya. Sempat pertanyaan begitu juga. Pertanyaan manusiawi, Pater. Tapi dengan penuh yakin sih. Nah, tapi ini di situ saya semakin mendalami yang namanya apa itu doa setia. Ya. Nah, ada orang contohnya saya berharap sih umur saya 100-an. Nah, selama 100 tahunan ini ya paling tidak saya sudah bisa menunjukkan wajah Allah yang memberikan rahmat untuk banyak jiwa. Paling itu saja sih, Pater. Tidak ada muluk-muluk lagi. Kalau dulu kan, wah apakah ada cita-cita rahib nanti untuk menjadi imam? Apakah ada cita-cita harus begini, harus begini? Enggak lagi sih, Pater. Karena apa? Bahasanya malah sering ditanya orang si adik, rahib di mana? Oh masih di bumi ini, belum dipanggil-panggil Tuhan. Lama kali pun dipanggil ini gitu. Sudah kematian itu seperti biasa saja. Bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Enggak sih, Pater. Tapi menjadi sesuatu yang dekat dengan kita ya. Iya. Seperti Fransiskus katakan saudara maut. Saudara maut, nah itu. Saudari maut ya. Iya. Bahwa kapan saja Tuhan panggil kita ya. Iya. Berarti kita tidak terlalu apalagi punya cita-cita yang besar semacam itu betul. Ya. Kita jalani hidup ini. Betul. Dan rahib merasa bahagia nggak sepanjang hidup menjadi rahib seperti ini ya? Meskipun tadi katakan banyak orang mengatakan gila ya. Iya. Dan kemudian orang tua juga pasti bertanya, ini anak ini ngapain gitu ya? Menjadi rahib ini ya. Kenapa gak sekalian jadi pastor aja? Iya. Kan lagi. Kalau jadi pastor kan agak lumayan dikenal gitu kan. Ini jadi rahib entah apa aja gitu. Apalah di hutan itu. Di hutan saja nih begitu. Apa yang bahagia nggak menjalani hidup ini, rahib ya? Sangat bahagia, Pater, karena pengalaman tadi ya dari seminari menengah. Pengalaman di mana melihat jiwa itu ternyata aku bisa bantu lewat doa tadi ya? Lewat doa tadi. Dan itu harapan terbesarku paling, Pater. Walaupun ada pertanyaan tadi apakah aku selamat, dalam keyakinanku bahwa mereka yang sudah sampai kepada Allah pasti mereka juga akan mendoakan aku. Itu sih seperti mata rantai yang selalu betul, Pater. Terikat ya. Iya. Bahwa kita mendoakan orang tentu Peziarah di dunia ini mereka sudah sampai, mereka nanti yang mengingat kita ya. Betul, Pater. Makanya sebenarnya kalau Pater tanya apa yang paling sangat saya rindukan dalam hidup saya itu sebenarnya cuma satu. Apa itu? Right. Kalau bisa Ekaristi tiap hari. Tiap hari ya? Iya. Kalau bisa, Pater. Sehingga hati itu selalu seperti mencari-cari terus ya? Iya, Pater. Kerinduan untuk bertemu Tuhan gitu ya? Karena apa ya? Ini nggak tahu, ini bukan pemahaman yang dibaca atau apa, tapi pengalaman yang saya alami tentang bagaimana Ekaristi itu sangat-sangat membantu untuk keselamatan jiwa.
Itu yang saya rindukan. Jangan pula nanti tiba-tiba saya hari ini meninggal tanpa Ekaristi. Wah, itu serasa sia-sia perjalanan ini bertahun-tahun. Betul, kalau Iya. Ekaristi itu adalah puncak iman kita Iya, ya. betul. Sumber dan puncak iman kita Iya, itu. Dan itu rahim hal. merasakan kekosongan kalau tidak Ekaristi ya. Ya, apalagi kan yang di kalau pertapaan seperti ini kan Pater kan, Iya. ya ketika ada imam baru Iya. bisa begitu, sekali seminggu, sekali 2 minggu. Mereka Jadi bahasanya seperti ini, rosario pun aku 1000 kali, 2-3 ribu pun aku sampai contohnya jadi 9.000 ku bikin, beda dengan satu Ekaristi. Ekaristi, Pater. Itu beda sekali. Makanya saya sering bilang sama orang kalau mendoakan jiwa orang, paling utama kau itu mendoakan mereka yang sudah meninggal ataupun apa, Ekaristi. Mau 1000 kali pun, mau beribu orang mendoakan sekaligus, mendoakan satu jiwa itu dengan rosario bersama-sama dengan satu perayaan Ekaristi, itu beda sekali. Dia sangat menghayati hubungan mistik dalam Ekaristi ya. Itu Rahib sih, ya. Pater. Oh, luar biasa ini. Itu. Sangat menarik Oke. perbincangan kita dengan rahib kita nih, Rahib Christian Sitohang ya. Ya, betul. Amore ya. Amore. Amore Sitohang ya. Dan luar biasa. Tadi rahib katakan kan doanya banyak sekali ya. Dari pagi, siang, sore, malam, dan dini hari juga doa tadi ya. Selain berdoa, apakah seorang rahib atau rahib sendiri masih juga menjalani hidup yang lain gitu ya? Oh, masih Pater. Masih ya? Nampak dengan situasi harus berkebun. Berkebun juga? Berkebun, kemudian ini kami bikin ternak babi. Oh, piara Jadi ternak pelihara babi. Jadi saya bikin pola ekonomi eremit. Pola ekonomi eremit itu bagaimana lahan pertapaan ini. Jadi kami pakai pakan fermentasi. Dari Iya, tumbuh-tumbuhan sendiri? dicincang batang pisang, labu, talas, semua kami tanam. Begitu. Itulah makanan ternaknya? Makanan ternak. Jadi Tidak ambil dari luar? tidak ambil dari luar. Belajar dari para rahib-rahib dulu. Dari situ saya sadar ternyata Benediktus katakan ora et labora, karena memang harus di sini-sini saja dia. Tidak boleh dia keluar, tapi dia harus hidup. Dalam ya. Doa dan bekerja. Jadi Nah, piara ternak tapi makanannya dari sini? iya, dari sini semuanya. Dan ya bahasanya Pater, ada orang yang kerja, jangan sempat kita buat dia itu sebagai seorang karyawan. Tetapi bagaimana mereka itu manusia yang sudah nolong saya ya. Paling tidak bahasanya kayak sekarang kan tamu itu kan nggak bebas Pater. Mereka sebenarnya yang sangat menolong saya. Yaitu apa? Ya menjaga lahan ini. Kemudian menjaga tamu. Biar tidak, karena kan kalau dulu bahasanya dari pagi ke pagi Pater terima tamu. Iya. Sekarang pagi. sudah dibatasin? Sangat batas sekali Pater. Mau 1 minggu itu paling 1, Orang 2. minta 2 ya? Iya. Dan orang tidak boleh masuk, walaupun itu imam seperti yang saya katakan tadi. Malah mereka kita kasih keyakinan walaupun imam begitu, atau suster atau ngaku-ngaku keluarga, walaupun keluarga sendiri. Sama orang mama, sama orang kakak, semua saya katakan itu bukan rumah Kristen, itu bukan rumah Marga Sitohang, itu pertapaan. Jadi bukan di sini, bukan tempat kalian libur atau tempat kalian untuk saya untuk hal itu memang agak tegas Pater. Karena apa? Jangan nanti keluarga berpikiran lain dan gereja berpikiran lain. Kan itu dia. Si Kristiannya di situ gitu kan, jadi suka-suka mereka. Nah, dari sekarang sih dibentuk. Nah, jadi dibuatlah semua itu kegiatan. Saya juga masih menulis Pater. Jadi lagi nulis buku dapat itu Pastor Adri minta tentang antara Batak tadi. Jadi kan banyak sekarang orang bahasanya berbicara tentang inkulturasi. Tanpa sadar menggali budaya Batak. Iya Pater, tanpa sadar perayaan-perayaan rohani gereja itu jadi bersifat okul jadinya. Begitu. Nah, di mana yang boleh, di mana yang tidaknya. Bagaimana tentang jiwa tadi, itu diminta si Pastor Adri. Ada beberapa tulisan lagi disiapin Pater. Kalau untuk hidup sehari-hari rahib terpenuhi dengan apa yang ada?
Sepenuhnya dari dulu dari umat, Pater. Derma dari umat. Derma dari umat. Derma dari umat. Jadi kalaupun ada babi, ini baru setahun ini. Tetapi belum bahasanya jadi dari hasil ternak ini melengkapi enggak. Ini masih murni dari umat semuanya. Umat, ya. Jadi hidup sehari-hari dari umat ya. Dari umat semuanya. Belas kasihan umat. Belas kasih umat. Jadi umat sudah tahu. Itu terpenuhi. Lebih. Malah lebih ya. Pater yakin bahwa di sini pernah ada anak muda yang belajar doa, pembersihan, mereka yang ada kena narkoba, 13 orang. Tinggal di sini. Makan tidur, bukan makan tidur, maksudnya tinggal, tidak ada dari keluarga, mereka kasih 1.000 rupiah pun tidak. Dan hidup bersama. Hidup bersama. Hanya ya mereka harus ngerti ya apa yang kita makan. Begitu. Jadi malah lebih, pernah ada cerita, ini cerita lucunya, saya suruh belanja. Riko namanya, waktu itu masih di Parapat. Di sini juga pernah begitu. Saya kasih list belanjaan, ada daging, ada tulang sup, ada telur begitu. Tahu saya kasih berapa uang? 30.000. 30.000. Raib, ini uangnya kayak mana nih? Ini ada ini. Udah pergilah jumpai Bo ini katanya. Nah, dia pulang udah bawa teng-teng, mereka berdua kan bawa banyak makanan. Uang yang dia bawa malah tambah. Malah dibantu orang ya. Malah dibantu. Luar biasa, belas kasih Tuhan itu ya. Bahasanya ya mereka yang mengenal, mereka yang sudah ngalami doa, mereka tahu bahwa ya apa yang bisa dibikin rahib itu. Dan bahasanya mereka juga tahu kalaupun ada anak muda atau siapa di sini, bahasanya rahib tidak pernah, bahasanya contohnya kayak mereka tinggal di sini kok biaya, tidak, itu sama sekali. Saya selalu bilang sama mereka, rahib dapat rezeki dan ketika kalian memakan itu berarti 2 kali rezeki kalian menerima. Paling begitu sih, Pater. Malah lebih, ya, lebih seperti yang dikatakan, cari dulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan dan lebih dan lebih dan bahkan lebih ya. Waduh, terima kasih Rahib, terima kasih Rahib Christian. Guys, menarik perbincangan kita ini dengan Rahib kita tentang makna hidup ya. Bahwa untuk mencapai kebersatuan dengan Tuhan itu juga banyak caranya ya. Banyak caranya, dan salah satu cara yang diungkapkan oleh Rahib kita ini ya dengan hidup eremit tadi. Bertapa di tempat seperti ini dan menghayati kebersatuan dengan Tuhan dalam ekaristi, kemudian juga dalam hidup doa tadi ya, dan juga dalam kerja. Kira-kira apa yang bisa Rahib sampaikan ya kepada saudara-saudari kita yang mungkin menyaksikan perbincangan kita ini ya, yang mencari-cari tentang jati diri hidupnya ya, atau mungkin mencari panggilan hidupnya ya, yang mungkin mengalami kesulitan sehingga mereka merasa diteguhkan, gitu. Apa yang kira-kira bisa Rahib sampaikan ya? Ya. Untuk anak muda, untuk siapapun orang yang masih mencari begitu, jangan gunakan bahasa mencari, karena Tuhan sudah kasih kehidupan. Hidupilah apa yang sudah kau terima sekarang, begitu. Karena tidak akan pernah ada manusia yang puas dan menemukan apa yang dia cari. Orang akan sampai pada titik menghidupi ketika dia memang apa yang sedang dia jalani dia hidupi. Paling itu untuk saya sih, Pater. Ya saya bisa hari ini berdoa 3.000 ya 3.000. Saya hanya bisa memberesi kandang atau memindahkan apa itu. Karena bagi saya permenungan saya dalam tentang kehidupan saya, ketika saya mati nanti Tuhan tidak tanya sudah berapa banyak kebaikan yang sudah kau buat, walaupun sudah mendoakan banyak jiwa, enggak. Tapi bagaimana saya mempertanggungjawabkan hidup yang sudah diberikannya. Nah, itu permenungan Rahib yang mau Rahib bagi. Hidup sudah kita terima dari Tuhan ya. Entah dengan segala teknologi, entah dengan segala perkembangan sekarang ini, tapi ingatlah, manusia itu akan lupa dan tidak menemukan apa yang dia cari ketika dia tidak pernah mau hidup dengan apa yang sudah diberikan Tuhan. Kira-kira luar biasa ini. Pater. Menghayati apa yang Tuhan berikan ya. Iya. Di sini dan sekarang ini. Ya. Iya. Jangan mencari-cari, karena mencari-cari juga gak pernah puas ya. Iya. Karena Tuhan itu selalu memberi ya.
Iya. Dan malah kita sebenarnya harus bersyukur ya. Gitu, Pater. Karena apa yang kita hidupi. Terima kasih, Rai. Baik, Pater. Terima kasih, Pater. Baik. Christian.